Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan materi fisika yaitu dengan tema gelombang berjalan. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang gelombang mekanik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Kita awali dengan sifat gelombang berjalan. Ya, sifat gelombang berjalan hampir sama dengan gelombang mekanik. Ya, ada dibiaskan, dibelokkan, dipantulkan, dan ada tambahan dapat berubah bentuk atau dispersi. Seperti kalau prisma dilewati gelombang putih, maka akan terdapat gelombang warna-warni seperti pelangi. Kemudian sifat yang lain sama, interferensi, itu terdapat juga pada gelombang mekanik. Dan yang keenam adalah dapat mengalami peristiwa polarisasi. Nah, apa persamaan gelombang berjalan? Kita lihat, persamaan gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin theta, di mana Y itu apa? Y adalah simpangan. Kemudian A di sini amplitudo, dan theta itu adalah sudut fase, sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, theta ini sebenarnya adalah omega T plus minus Kx. Plus minus itu artinya nanti bisa plus, bisa negatif, tergantung dengan arah rambat gelombang. Jadi tidak dipakai semua plus dan minusnya, nanti pada soal itu hanya salah satu, kalau tidak plus ya negatif. Nah, di sini tetanya kita uraikan menjadi omega T plus minus Kx, sehingga yang sering kita pakai dalam gelombang berjalan materinya adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Atau jika nanti diuraikan omeganya itu menjadi Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda. Nah, kita akan mengenali satu persatu besaran-besaran yang ada di gelombang berjalan. Nah, perjanjian tanda tadi sudah dikatakan plus dan min itu menunjukkan arah rambat gelombang. Jika plus, maka gelombang merambat ke kiri. Jika min, gelombang merambat ke kanan. Nah, nanti kalian juga akan mengenal dengan fase gelombang. Fase gelombang nanti bisa dicari dengan sudut fase dibagi 2pi. Sedangkan beda fase itu bisa dicari dengan delta X per lambda atau delta T per T besar. Kalian harus bisa membedakan T kecil dan T besar. T kecil itu adalah waktu getar, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Nah, kita harus ketahui dulu besaran-besaran yang terkait dengan persamaan gelombang berjalan, yaitu tadi kita mengenal K itu adalah bilangan gelombang, rumusnya adalah 2pi per lambda. Kita ingat lagi, omega itu kecepatan sudut, bisa dicari dengan 2pi kali F, F-nya adalah frekuensi, atau omega juga bisa dicari dengan 2pi per T, dengan T-nya adalah periode. Yang satu lagi, kita ingat untuk materi yang kemarin bahwa V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Kita lihat ke contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan 5 sin pi 0,5 T min 0,1 X. Ini tanda negatif tadi berarti arah rambat untuk gelombang ke kiri. Yang ditanyakan adalah tentukan periode gelombang dan cepat rambat gelombang. Di sini untuk menyelesaikan materi atau soal gelombang berjalan, memang berikutnya hanya persamaan gelombang berjalannya. Ya, jadi berikutnya adalah Y sama dengan 5 sin pi 0,5 T min 0,1 X. Nah, kita mulai selesaikan. Pi-nya kita masukkan ke dalam kurung sehingga nanti kita bisa menganalisa
besaran yang ada pada persamaan gelombang berjalan. Ya, pi kali 0,5 T jadinya 0,5 pi T. Pi dikalikan dengan 0,1 X menjadi 0,1 pi X. Nah, setelah kita masukkan pi ke dalam kurung, maka kita akan tahu kita samakan dengan persamaan gelombang berjalan. Ada rumusnya A sin omega T negatif Kx. Ini sudah ada tanda merah, berarti menunjukkan apa? Amplitudenya adalah 5. Kalau di situ tidak ada satuan apapun, berarti di situ bisa kita sentimeter ya. Amplitudenya berarti 5. Kemudian omeganya berapa? Nih, dilihat. Omega itu pasangannya dengan T. Maka untuk soal kita tutup dulu T-nya, berarti omeganya berapa? Omeganya 0,5 pi. Ini yang sudah kita warnai biru. Maka kita tulis di sini omega sama dengan 0,5 pi. Terus kita lihat rumus. Pasangannya X adalah K. Maka untuk di soal kita tutup X-nya dulu, sehingga yang tersisa adalah 0,1 pi. Artinya K sama dengan 0,1 pi. Kita tulis di sini. Nah, setelah kita dapatkan analisa untuk soal di atas, maka kita bisa mencari periode gelombang. Tadi rumus omega adalah 2 pi per T, maka T sama dengan 2 pi per omega. Kita cari periodenya. Pi-nya hilang. 20 per 5 sama dengan 4 sekon. Jadi periode didapat 4 sekon. Kemudian, untuk mencari cepat terlambat kita butuh lambda. Maka kita cari lambda dulu dengan rumus apa? Dengan rumus tadi, K sama dengan 2 pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2 pi per K. Kita masukkan, pi-nya hilang, 20 dibagi 1 sama dengan 20 cm. Ini kita ingat matematika ya. Komanya mundur, jadi 1, ini kasih 0, 20 per 1. Setelah tahu T dan lambda, maka boleh kita cari cepat terlambat gelombang. V sama dengan lambda per T. Dengan satuan 5 cm per sekon. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai Y sama dengan 3 sin pi 120 T min 0,4 X. Jika X dan Y dalam senti, dan T dalam detik, tentukan amplitudo, frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat terlambat gelombang. Kita ingat langkah yang tadi, kita tulis dulu persamaannya. Kemudian kita masukkan pi dikalikan 1 per 1, sehingga didapat 120 pi T, 0,4 pi X, seperti ini. Lalu kita setarakan atau samakan dengan persamaan gelombang berjalan. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nanti kita urutkan, amplitudenya adalah 3, betul, cm, karena di sini diminta cm. Omeganya, nah kita ikat T dulu, kita sisakan, selain T apa? 120 pi, berarti omeganya 120 pi. Kemudian kita cari K. Pasangan X itu pasti K. Nah, pasangannya XK, pasangannya T tadi apa? Omega. Maka kita tahu K-nya adalah 0,4 pi. Baik, setelah kita tahu analisa datanya, kita masukkan ke rumus frekuensi gelombang. Nah, omega sama dengan 2 pi kali F, maka F sama dengan omega per 2 pi. Pi hilang, kita dapatkan frekuensinya adalah 60 Hz. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang kita cari dengan 2 pi per K. Pi-nya saling hilang. Ini 2 bergeser jadi 20 dibagi 4, 5 cm.
Akhirnya kita akan menemukan cepat rambat gelombang dengan persamaan V sama dengan lambda dikalikan F. 5 kali 60 300 cm per sekon, boleh kita jadikan satuan SI sehingga 3 meter per sekon. Terima kasih. Cukup sekian materi untuk gelombang berjalan. Kita akan melanjutkan ke gelombang stasioner. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.